Siap, Abang. Selamat sore, Ketua. Siap, perintah. Bang Tino, pulang Bang Tino. Rekan-rekan bisa menyalakan videonya, biar kita bisa mulai diskusinya. Sehubungan juga Bapak Ismail sudah juga turut hadir di Zoom saat ini. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, sholat maghrib dulu pas sudah maghrib. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Dan ada sedikit gangguan tadi karena persiapannya di kantor, tiba-tiba habis rapat persiapan Wakil Menteri Hukum dan HAM mau datang, jadi langsung bergeser ke rumah, buru-buru. Oke. Ya, sambil teman-teman memulai, saya sambil boleh buka laptop satu lagi karena ada hang di laptop ini. Siap, Pak. Oke, nggak apa-apa Pak Agustinov, sambil saya juga bersiap, nggak apa-apa sambil kalau mau dimulai. Siap, izin, Pak. Ya. Selamat sore bagi rekan-rekan semua. Untuk rekan-rekan COP Angkatan Pertama, sesuai dengan rencana kerja kita, bahwasanya pada hari ini kita akan membahas tentang diskusi perihal keimigrasian border luar negeri dan Indonesia yang pada sesi ini akan dijabarkan oleh Bapak Ismoyo. Dan pada kesempatan ini tentunya kita juga akan turut juga memberikan pandangan kita masing-masing terhadap materi yang akan kita diskusikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ismoyo untuk memberikan materi tentang keimigrasian border luar negeri dan Indonesia. Pada Bapak, kami Oke, rekan-rekan, sambil saya membuka laptop satu lagi karena posisi laptop yang ini sempat hang. Kita ngelihat dulu yuk bagaimana immigration border ya di luar negeri, dan kita akan melihat apa sih di sana ya prosesnya, terus bagaimana pemeriksaannya ya. Coba kita lihat ya. Oke. Sudah bisa tampil ya, kelihatan ya teman-teman ya. siap, bisa Pak.
Oke, kelihatan. Oke. Mari kita lihat ya bagaimana kegiatan keimigrasian di border ya untuk negara Amerika Serikat ya, sebagai uji petik aja. Suaranya bisa diterima ya, teman-teman ya. Suaranya kurang keras atau apa? Mungkin bisa direspon dulu. Kurang keras, Pak. Kurang keras. Kita coba lagi ya. Dengar, teman-teman? Siap, sudah dengar, Pak. Oke, sudah dengar. Baik. Saya akan putar. Take the arrival process very seriously. We are responsible for everyone's safety and security. Because security is so important, your immigration status may be subject to further review, or you may have your baggage or personal items inspected. This is a routine process to ensure the integrity of our nation's immigration, customs, and agriculture laws. During every step, you are free to ask questions of any of our officers. So let's get started. CBP wants to get you on your way. Step 1. You are now in passport control processing. U.S. citizens, lawful permanent residents, or visitors from another country should select the appropriate line. At select airports, U.S. citizens and lawful permanent residents approved for the Global Entry Program can proceed to the automated kiosk for faster processing. You must be pre-approved by CBP for this program. For information on how to enroll, please go to www.globalentry.gov. It is important to have your travel documents in order, including a valid passport. All travelers must have completed a CBP declaration form. All visitors who are not U.S. or Canadian citizens must have completed an I-94 arrival and departure form. Please remember to fill in the address where you will be staying while in the United States, the country where you live, and answer all the questions such as what items you acquired while overseas, or gifts you are bringing into the United States. This is important information and could delay your entry into the United States if you have not completed the forms and signed in the correct areas. If you have questions or need assistance, please ask a CBP officer, CBP passenger service manager, or airline representative. All visitors from a visa waiver country are required to have a travel authorization through the electronic system for travel authorization, or ESTA, prior to your departure to the United States. For more information on how to get your authorization, go to www.cbp.gov/ESTA. Place your documents inside the front cover of your passport with the CBP declaration form. When it is your turn, a CBP officer will call you to the counter to review your documents, perform queries in the computer system, and interview you regarding details of your visit to the United States or your trip abroad. Some of the questions we may ask are, what's the purpose of your trip today? I'm coming for a business conference. Will you be in the United States? Be ready to answer questions. Pay close attention to the officer to speed the process. As a visitor, you are required to have your photo and fingerprints taken. Can you take your glasses off for a photo, please? Thank you. You may be asked some additional questions. Where are you coming from right now? England. If you have anything to declare, including purchases or food products of any kind, make sure to inform the CBP officer. Everyone must declare all merchandise to include gifts and food and plant products you are bringing into the United States. This includes U.S. citizens and legal residents who must declare all items they purchased while abroad. Failure to declare these items can result in fines, penalties, and seizure of those items. If you are carrying an I-94 form, take a moment to be sure all of the information is correct and your departure date is clearly marked by a CBP officer. It will be stapled to your passport. Don't lose it. You will need to turn it in when departing the United States. Step number 2 is baggage claim and a possible secondary inspection. Please follow the signs to the baggage claim carousels.
You've traveled a long way, and we know you're tired. So please check your bag's identification tag. Many bags look alike. Now that you have your bags, follow the signs to the exit and the next CBP checkpoint to complete step number 2. A CBP officer may ask you to report to the secondary area for further inspection of your baggage. Should you be selected, please proceed to the secondary inspection station. Ma'am, can I have you place your luggage on top of the casket? Follow the CBP officer's instructions. While some fruits, vegetables, and meat can enter the United States, they must be inspected for insects or diseases that could harm our agriculture. Failing to declare these items can cause delays and result in significant fines. If you have questions about what to declare, be sure to ask a CBP officer. If you have items to declare, present your CBP declaration form and the articles identified for the officer's inspection. If you exceed your personal exemption, you may owe duty. You'll be directed to the cashier to pay the amount due. Be sure to get a receipt. Questions? Please ask. Step number 3 is the final checkpoint. Remember, your CBP declaration is your ticket to exit the international arrivals area. Now you can proceed to the terminal exit. If you are being met by someone, they will be waiting outside the exit doors. Travelers with connecting flights will need to have their baggage checked and screened by the Transportation Security Administration officers in order to board the next flight. Check the monitors for gate information on your connection. Feel free to ask questions to those standing by to help you make your connecting flight. If this is your final destination, you can get information about ground transportation, hotels, sights to see, and activities in this area at the local information desk in the main terminal. Welcome. Bienvenidos a los Estados Unidos. Welcome to the United States. Welcome to the United States. Oke, rekan-rekan lumayan waktunya bisa memindahkan file dari laptop yang sebelah ke laptop sebelah. Jadi waktunya jadi cukup. Gimana pendapat teman-teman sepintas melihat kegiatan keimigrasian di negara sana, negara maju ya? Sebenarnya kita juga negara maju ya teman-teman ya, jangan kecil hati. Yang paling membedakan apa kira-kira Pak Alfred? Yang paling membedakan kita dengan mereka? Atau ada yang bisa dikomentarin dari pemeriksaan keimigrasian di sana di Amerika, Pak Alfred? Maaf izin Pak, baru bergabung Pak. Oh iya. Baru pulang Pak, ya siap. Oh baru bergabung. Yang dari awal kayaknya Pak Agustinov ini karena sebagai moderator udah ngelihat duluan. Gimana Pak Agustinov ngelihat tadi kegiatan keimigrasian sandingan dari negara lain gitu loh. Izin memberikan tanggapan Pak. Iya. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di TPI Pak di Kuala Namu. Bukan dalam rangka membandingkan terlalu jauh ya Pak. Tapi ya kalau boleh jujur, hal security yang kita kerjakan di TPI terkhusus di Bandara Kuala Namu tidak semaksimal seperti yang kita lihat di Amerika Pak sebagai pembanding ya Pak. Di satu sisi kita masih menonjolkan pelayanan, apalagi waktu saat kita gembor-gembornya melakukan WBK, WBBM ya Pak, terkhusus WBM Pak. Kita akan fokuskan terhadap bagaimana kita melayani masyarakat dan memberikan satisfaction bagi para pengguna jasa kita. Ya, dan pada hakikatnya sebenarnya kita yang di TPI itu lebih concern ke sekuritas Pak ya.
pengamanan negara. Tapi kalau kita lihat ya masih jauh, Pak, masih jauh dari prinsip-prinsip security yang seyogyanya kita harus terapkan, Pak. Mungkin itu sih yang bisa saya gambarkan, Pak, untuk Iya, tahapan lebih awal, Pak. Terima kasih, Pak. iya. Oke, makasih Pak Moderator. Mungkin dari yang lain ada Angga Rizky Putra mungkin mau memberikan pandangan mungkin. Angga Rizky Putra atau Angga Rizky Putra atau Baginda Solum 4 mungkin mau beri pandangan. Ini Pak, tadi terputus koneksi, baru gabung lagi. Oh, baru gabung lagi. Oke. Mungkin ada Baginda Solun 4 mau memberi apa? Pandangan? Atau Pak Alfian ngelihat dari awal? Ya, saya yang baru bergabung, saya coba ulang lagi ya, biar lebih detail ya. Saya coba ulang lagi, boleh ya? Saya ulang lagi. Oke. Nah, diulang lagi, biar kita sama-sama ngelihat. Nah. To the United States. U.S. Customs and Border Protection officers take the arrival process very seriously. We are responsible for everyone's safety and security. Because security is so important, your immigration status may be subject to further review, or you may have your baggage or personal items inspected. This is a routine process to ensure the integrity of our nation's immigration, customs, and agriculture laws. During every step, you are free to ask questions of any of our officers. So let's get started. CBP wants to get you on your way. Step 1. You are now in passport control processing. U.S. citizens, lawful permanent residents, or visitors from another country should select the appropriate line. At select airports, U.S. citizens and lawful permanent residents approved for Izin the Pak, global videonya entry nggak ada Pak. can proceed to the automated kiosk for faster processing. Must be pre-approved by CBP for this program. For information on how to enroll, please go to www.globalentry.gov. It is important to have your travel Pak. documents in order, Videonya tidak including a valid sayang, Pak. passport. All travelers must have completed a CBP declaration form. All visitors who are not U.S. or Canadian citizens must have completed an I-94 arrival and departure form. Please remember to fill in the address where you will be staying while in the United States, the country where you live, and answer all the questions such as what items you acquired while overseas or gifts you are bringing into the United States. This is important information and could delay your entry into the United States if you have not completed the forms and signed in the correct areas. If you have questions or need assistance, please ask a CBP officer, CBP passenger service manager, or airline representative. All visitors from a visa waiver country are required to have a travel authorization through the electronic system for travel authorization, or ESTA, prior to your departure to the United States. For more information on how to get your authorization, go to www.cbp.gov/ESTA. Place your documents inside the front cover of your passport with the CBP declaration form. When it is your turn, a CBP officer will call you to the counter to review your documents, perform queries in the computer system, and interview you regarding details of your visit to the United States or your trip abroad. Some of the questions we may ask are, What's the purpose of your trip today? I'm coming for a business conference. How long will you be in the United States? Be ready to answer questions. Pay close attention to the officer to speed the process. As a visitor, you are required to have your photo and fingerprints taken. Can you take your glasses off for a photo, please? Thank you. You may be asked some additional questions. Where are you coming from right now? England. If you have anything to declare, including purchases or food products of any kind, make sure to inform the CBP officer. These vegetables on there. What about those?
Everyone must declare all merchandise to include gifts and food and plant products you are bringing into the United States. This includes U.S. citizens and legal residents who must declare all items they purchased while abroad. Failure to declare these items can result in fines, penalties, and seizure of those items. If you are carrying an I-94 form, take a moment to be sure all of the information is correct and your departure date is clearly marked by a CBP officer. It will be stapled to your passport. Don't lose it. You will need to turn it in when departing the United States. Step number 2 is baggage claim and a possible secondary inspection. Please follow the signs to the baggage claim carousels. You've traveled a long way, and we know you're tired. So please check your bag's identification tag. Many bags look alike. Now that you have your bags, follow the signs to the exit and the next CBP checkpoint to complete step number 2. A CBP officer may ask you to report to the secondary area for further inspection of your baggage. Should you be selected, please proceed to the secondary inspection station. Ma'am, can I have you place your luggage on top of the desk? Follow the CBP officer's instructions. While some fruits, vegetables, and meat can enter the United States, they must be inspected for insects or diseases that can harm our agriculture. Failing to declare these items can cause delays and result in significant fines. If you have questions about what to declare, be sure to ask a CBP officer. If you have items to declare, present your CBP declaration form and the articles identified for the officer's inspection. If you exceed your personal exemption, you may owe duty. You'll be directed to the cashier to pay the amount due. Be sure to get a receipt. Questions? Please ask. Step number 3 is the final checkpoint. Remember, your CBP declaration form is your ticket to exit the international arrivals area. Now you can proceed to the terminal exit. If you are being met by someone, they will be waiting outside the exit doors. Travelers with connecting flights will need to have their baggage checked and screened by the Transportation Security Administration officers in order to board the next flight. Check the monitors for gate information on your connection. Feel free to ask questions to those standing by to help you make your connecting flight. If this is your final destination, you can get information about ground transportation, hotels, sights to see, and activities in this area at the local information desk in the main terminal. Welcome. A los Estados Unidos. Welcome to the United States. Welcome to the United States. Oke, rekan-rekan sekalian, sudah diulang 2 kali. Bagaimana rasanya Pak Alfian, Rosadi ngelihat pemeriksaan atau kegiatan di imigrasi checkpoint di Istana Amerika? Apa yang kira-kira bisa dikomentari? Siap, Bapak. Izin, Pak. Sebelumnya apa suara saya kedengaran, Pak? Terdengar. Siap. Terdengar. Setelah dari video yang Bapak paparkan tadi, saya melihat untuk prosesnya hampir sama, Pak. Cuman yang membedakan di Indonesia, terutama daripada dengan di Amerika, mungkin di Indonesia untuk step 3 step tadi dibedakan instansi ataupun bagian ya Pak ya. Kalau kita kan mungkin di imigrasi hanya memeriksa paspor, izin tinggalnya. Nah kalau di sana saya lihat itu seluruhnya 3 step itu baik dari pemeriksaan keimigrasiannya, pemeriksaan barangnya, pemeriksaan terakhir itu yang ketiga final checkpoint itu dilakukan satu saya apa menyebutnya ya Pak, dinas atau instansi di sana ya Pak ya. Ya. Tapi kalau di kita itu dibeda-bedakan gitu Pak.
mungkin Iya. ada namanya di komunitas bandara itu namanya QIC, tapi untuk kerjanya kita kan beda-beda tuh. Imigrasi ya hanya khusus perihal keimigrasian, custom perihal barang, untuk kita ada karantina untuk hewan ataupun ya hewan lah terutama. Mungkin itu Pak yang saya tangkap Pak, izin Pak. Oke. Pak Reza mau ngasih pandangan? Pak Reza? Izin Pak, Ya. pendapat saya mirip dengan tadi Pak Alfian. Oke. Dan kalau boleh nambahin dan bertanya sekalian Pak, ini dulu saya pernah dengar kayaknya ada wacana untuk menggabungkan imigrasi sama bea cukai kita Pak ya. Nah, itu karena kalau di Amerika memang setahu saya memang dia imigrasinya udah gabung sama custom, sama karantina segala macam. Dan mungkin 2 tahun lalu saya pernah dengar, saya nggak tahu benar apa tidaknya, bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kali Pak ya, akan digabungkan imigrasi dengan bea cukai. Kalau nggak salah zaman Pak Roni Sompi Pak ya. Oh, saya baru terasa. Ternyata videonya nggak muncul ya tadi ya? Tadi nggak muncul Pak, ada sempat nggak munculnya. Oh, tapi akhirnya muncul ya? Tapi yang muncul. Oke, iya. Oke, Pak Alfred yang sudah ngelihat dari awal. Izin Pak, masih melihat sebagian Pak, tapi bisa saya jelaskan Iya. sedikit Pak ya, izin. Iya. Untuk di komunitas bandara, saya bekerja di TPI Kuala Namu, pemeriksaan paspornya ke imigrasi, ke barangnya, ke bea cukai, dan sebagian baik dari karantina pertanian dan hewan itu berkaitan dengan tanaman dan hewan yang dibawa dari luar. Tapi yang kita lihat di sini, pemeriksaan dilakukan oleh Amerika, dilakukan oleh satu kesatuan instansi kementerian dan sebagainya, dengan sistem yang cukup sedikit prosedural dengan pemeriksaan, Pak, bukan dengan hospitality. Jadi orang-orang asing yang datang ke sana harus ikut dengan aturan yang ditetapkan mereka. Sedangkan kita imigrasi masih menerapkan sistem hospitality, Pak, kita bagi yang datang, Pak, keramahan. Kita tidak menerapkan sistem pemeriksaannya, Pak. Kemudian alangkah baiknya jika komunitas bandara ketika landing warga negara asing itu, pemeriksaan dari paspor dan barang-barang dilengkapi itu harus diperiksa oleh satu kesatuan lembaga secara semestinya, tidak tumpang tindih dengan kementerian lain. Karena informasi yang diperoleh dari setiap imigrasi, bea cukai atau karantina kan berbeda-beda. Kita cuma terima data maskapai, seperti itu Pak, barangnya tidak. Demikian Pak. Oke. Mungkin satu lagi ya, kita dari tapi Ibu Anita lagi di mobil, jadi kita tanyanya nanti kalau kita nanya nanti Bu Anita nanti nabrak lagi ya. Jadi jangan nanya sama Bu Anita ya. Waktunya memang waktu yang sore, waktu pulang kantor. Saya aja masih pakai baju dinas nih, udah di sini udah gelap. Satu lagi tadi sudah Pak Anton tadi ngelihat ya Pak Anton. Pak Anton, ya. Ya Pak, izin Pak, mungkin pendapat saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain Pak. Kalau dari segi pemeriksaan kita dengan Amerika, yang saya lihat di video sama itu pemeriksaan dari paspor, interview dengan WNA yang datang, sepertinya kurang lebih sama. Cuman ya seperti yang dibilang teman-teman juga tadi, ada perbedaan antara pemeriksaan barang, tumbuhan dan hewan dan juga paspor itu berbeda-beda. Mungkin lebih efektif kalau disatuin dalam satu kesatuan instansi Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, iya. Dari Sibolga ya, Pak Anton ya? Siap Pak. Waduh, itu warna birunya terang sekali itu di background. Siap. Pasti Pak Dokter ini ya, sering muncul di publikasi ya. Pokoknya udah kalau Pak Dokter ya. Iya Pak. Publikasi gitu. Oke, teman-teman, saya ini nggak serius-serius ya, saya ambil gambar lagi. Nah, muncul ya di teman-teman ya. The articles identified for the officers and Nah, saya cepetin. Nah, oke. being met by someone. They will be waiting outside the exit doors. Exit doors kan. Travelers with connecting flights will need to have their baggage checked and screened
by the Transportation Security Administration officers in order to board the next flight. Check the monitors for gate information on your connection. Feel free to ask questions to those standing by to help you make your connecting flight. If this is your final destination, you can get information about ground transportation, hotels, sights to see, and activities in this area. Nah, saya stop di sini. Kalau di Indonesia di bagian ini kira-kira siapa yang ada di sini? Kira-kira siapa Pak Alfian? Izin Pak, mungkin agen travel Pak di sini Pak, karena kan menunjuk Kira- di mana mau kemana gitu Pak. Iya, Karena di kira- Kuala Namu biasanya mereka menunggu di depan itu mau nanya kemana, hotelnya apa gitu. Izin Pak. Ya, tapi yang pasti seru banget lah ya. Ada Gokar, ada Gojek, ada pokoknya nawarin macam-macam lah ya. Siap Kalau Pak. seperti siap. ini kan satu pintu nih ya. Iya, nih kita lihat satu pintu. Nggak ada yang nawarin apa-apa nih habis ini. Oke. Ya. Jadi kalau di bagian akhir di kita begitu serunya, kalau keluar dari pintu sudah turun, sudah ada yang berdiri, ada bluebird, ada ada macam-macam lah gitu yang menawarin transportasi. Oke, sekarang kita sharing, kita mulai masuk deh ya. Jadi saya ingin sharing sama teman-teman ya. Ini sebetulnya materinya materi 3 tahun yang lalu ya, saya sampaikan ke teman-teman. Materi 3 tahun yang lalu yang menyusun para analis. Ya, para analis keimigrasian yang menyusun. Jadi merekomendasikan bagaimana kita itu merencanakan mengenai integrated border control management ya. Makanya saya nggak hilangkan ini teman-teman. Ini masih ada analisnya, masih ada nih analis keimigrasian ahli media. Nah nanti jadi teman-teman punya teman juga yang sudah jadi analis dan menyusun ini ya. Kita masuk ke sini ya. Jadi kita di sini ini hanya sekedar knowledge sharing saja. Tapi waktu itu kita sudah sampai FGD kan ya. Saya pada saat itu posisinya sebagai analis keimigrasian ahli media ya. Kita menyusun ini ada di antaranya Pak Agung Sampurno yang sekarang analis media di Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Pak Rino Agus ya. Kita cukup kita sangat care soal integrated border ini ya. Kita juga mendorong adanya satu direktorat di Direktorat Jenderal Imigrasi namanya Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ya, bayangkan saja sebanyak ini tempat tempat pemeriksaan imigrasi, ada pos lintas batas, ada PLB, ada pos lintas batas negara, tapi yang menanganinya adalah hanya satu subdirektorat, belum menjadi direktorat sendiri, ya. Jadi kita sangat mendukung itu. Bahkan kita juga melakukan yang namanya studi ke Bea Cukai, ya. Nah nanti ini yang apa yang menjadi latar belakang ini kita susun dan kita rekomendasikan kurang lebih karena saya tampilkan ya. Oke, tampil. Oke, teman-teman. Nah, isu-isu mengenai organized crime ya, ada ancaman di sini. Jadi tadi disampaikan teman-teman menyampaikan ini kita lebih banyak hospitality ya. Padahal kita ini kan juga harus berpikir mengenai ancaman negara ya. Kalau presiden menyampaikan harus melayani, ya tadi hospitality benar sih, mengontrol dan mengatur. Nah ini sebetulnya di negara lain juga melayani sekaligus mengontrol dan mengatur juga. Jadi sesuatu yang menjadi satu kesatuan ya. Nah ini kita memetakan begini nih, ancaman kita sebetulnya adalah organized crime ini. Ya. Ada teroris. Kemudian ada human trafficking ya. Kita sampai mendata teman-teman analis media ya saat itu ada kejadian di bom Mapolres Solo, ada dan seterusnya kita petakan semua. Ada human trafficking ya. Ya karena ini dokumen ini adalah dokumen 3 tahun yang lalu jadi masih kita menyusun 2018 ya. Sayangnya kita belum pernah bertemu lagi setelah itu Pak Agung Sampurno
Pak Riono Agus, satu lagi Pak Lili Bambang Lestari, mantan Kakanimsus Medan, karena itu analis utama saat itu ya beliau mendorong kita untuk memang menyusun ini, ya. Kemudian ada drug smuggling, ya. Kemudian ada illegal foreign workers, ya, asylum seekers dan refugee, ya. Yang sekarang ini tercatat ada 5.000 saat itu ya, saat ini 5.725 pengungsi mandiri, ya. Kemudian ada illegal migran lainnya, ya. Ini yang menjadi kenapa kita menyusun ini, dan pentingnya kita memperhatikan ya, immigration border kita, ya, manajemen immigration border, ya, manajemen immigration border. Nah, sebelumnya kita perlu memahami border dan perbatasan, ya. Nah, konsep perbatasan di kita ini memang ada beberapa yang mengatur, ya, beberapa undang-undang. Selain undang-undang keimigrasian sendiri, tentunya ada undang-undang lain, ya. Yang pertama terkait dengan perbatasan ini, ya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, ya. Di sini batas wilayah negara dalam pasal 1 ayat 4 ini disebutkan sebagai garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, ya. Termasuk di sini diakuinya adalah nanti hukum keimigrasian secara internasional, ya, ini diakui nih soal ini, ya. Kemudian masih terkait itu ada batas wilayah yurisdiksi selanjutnya. Di sini disebutkan garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jadi ini juga terkait dengan perbatasan, ya, perbatasan. Kemudian perbatasan berikutnya lagi dilengkapi dengan yang namanya kawasan perbatasan. Ya, kalau di kita mungkin area imigrasi, ya, area imigrasi. Kawasan perbatasan ini disebut adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Ya, dalam hal ini batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Jadi kita poin penekanannya di sini adalah kecamatan. Makanya kalau teman-teman melihat PLB itu PLB-nya adalah kecamatan, sebenarnya bukan PLB kabupaten. Jadi penduduk yang dikategorikan penduduk di perbatasan adalah penduduk yang tinggal di kecamatan tersebut. Di luar itu sudah lagi enggak penduduk di kawasan perbatasan, ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, kemudian diskusinya selanjutnya adalah kita membicarakan konsep dasar border dalam hal lintas orang, ya. Ini termasuk ada 3, border tuh ada 3, ya. Kita coba mencermatinya. Ada border yang darat, ya. Ada border yang udara, border laut, ya. Ada 3. Kalau di Kepulauan Riau ada tuh border yang di laut itu ada di daerah Ranai, ya. Kemudian kalau di NTT ada border laut karena berbatasan langsung dengan Timur Leste dan juga berbatasan langsung dengan Australia, ya. Tapi yang jelas berbatasan laut, berbatasan langsung, ya, darat dan laut itu di Nusa Tenggara Timur ada yang namanya Kecamatan Maritaeng. Maritaeng itu masuk di Kabupaten Alor, ya, Kabupaten Alor. Kemudian sebelahnya counterpartnya itu juga Kabupaten Alor juga di sana. Bukan Kabupaten Alor, namanya daerah Alor juga, ya. Daerah Alor juga di sebelah, jadi pasangan gitu, ya. Nah, itu perbatasannya laut, ya. Jadi dari posisi darat ke sana itu hanya 1 jam 15 menit, ya. Kemudian sudah dari situ ke Dili sudah dekat, ya. Jadi makanya ada perbatasan border laut, ya. Nah, yang darat ini adalah termasuk area perbatasan tradisional, ya, sebagai pintu keluarnya orang dan barang, ya. Kalau di Kalimantan itu ada terminal khusus barang namanya TKB. Kalau di NTT sebentar lagi ada namanya terminal barang internasional, ya. Itu nanti masuk barang, orangnya juga turun, ya. Itu di kawasan border namanya. Nah,
Kalau di laut tadi ya disebutkan pelabuhan internasional sebagai pintu keluarnya orang dan barang, tapi ada yang belum sebagai pelabuhan, belum sebagai pelabuhan internasional, tapi sudah pelabuhan setempat ya sebagai lintas batas tadi border laut tadi. Nah kalau udara semuanya adalah bandara internasional, ya semuanya adalah bandara internasional. Kalau di luar negeri nggak bisa, dia masuk ke bandar udara yang bukan internasional nggak bisa. Kalau di kita kan masih ada peluang ya, kalau mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, misalnya di bandar udara mana yang masih domestik, tapi karena dia mau didarati oleh internasional, kita minta persetujuan itu boleh. Nah, penyelesaiannya oleh kantor imigrasi terdekat ya, terdekat yang membawa wilayah kerja itu. Nah, oke. Kemudian teman-teman ya, yang kemudian kita harus cermatin kembali. Ya. Mengenai konsep dasar perlintasan orang di border, ya di sini pergerakan orang melintas batas negara akan selalu disertai baik diawali dengan maupun diikuti oleh perlintasan barang. Makanya tadi kalau kita lihat di luar negeri, ya di luar negeri ini satu paket ya. Di Australia juga sama, ya di Australia itu dia yang melakukan pemeriksaan itu satu paket ya. Pemeriksaan orang dan juga pemeriksaan barang. Ya, kalau di Australia itu yang memeriksa di counter imigrasi adalah teman-teman custom. Ya, kalau di sini istilahnya custom. Ya, jadi imigrasinya sebagai focal point di situ. Kemudian custom yang melakukan pengecapan. Ya, jadi kebijakan negara ini memang menarik ya. Ya, di sini ada setiap perlintasan orang, ya. Akan juga disertai dengan perlintasan barang dan juga perlintasan uang atau modal. Kalau tadi ada rekan kita yang menyampaikan bahwa ini obrol-obrol ya, saya pernah dengar kemungkinan akan disatukan dengan bea cukai. Ya kita lihat nanti bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah ya. Soal itu penyatuan sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa ya saja. Oke, kemudian juga yang kita harus perhatikan mengenai konsep dalam border ya, ada border security dan border protection ya, border security dan border protection. Border security ini merupakan sebuah konsep kebijakan yang diterapkan oleh nasional ya, suatu negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Jadi tadi itu kita bicara security ya, bukan bicara hospitality ya. Nah, walaupun nanti diskusinya Pak, kalau security kan juga bukan berarti menghilangkan hospitality ya, benar ya, bisa sih. Kemudian ada border protection ya, ini aktualisasi daripada konsep border security ke dalam program pemerintah yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait ya. Untuk melindungi wilayah perbatasan dari masuknya potensi ancaman dan gangguan yang berasal dari luar wilayah negaranya. Ya. Nah, ini kalau kita melihat dari kerangka Undang-Undang 43, ya, di sini ada border security dan border protection. Kalau kita buat peta arsirannya seperti ini negara punya kepentingan border security dan aktualisasinya di sini ya, aktualisasinya di sini. Nah, ini ada kebijakan nasional tentang pengamanan perbatasan, ini akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 ya, di sini ada bicara kedaulatan, di antaranya keamanan ya. Jadi dapat dikatakan bahwa border security dan border protection ini dapat merupakan salah satu kebijakan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang sekarang kita coba petakan kembali ya. Nah, ini mengutip pada beberapa tahun yang lalu, sebenarnya kita udah bicara mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh semua institusi ya, stakeholder di perbatasan laut dan juga udara. Ya. Apa sih tantangannya ya? Yang pertama tentu yang paling tinggi nih ya. Ini tinggi sekali volume perlintasan orang dan barang yang masuk keluar wilayah Indonesia. Tinggi sekali loh. Saya bisa membayangkan bagaimana Kuala Namu ya saat ini ya
sudah normal ya Pak Angga Wijaya ya, Kuala Namu ya. Udah bisa dikatakan normal. Masih pakai masker nggak? Udah masih Pak, kalau masih pakai masker masih Pak. Oke. Saya juga memantau di Batam, posisi juga sudah mendekati normal ya. Udah 3.000, 4.000, bahkan bisa mencapai 5.000 di hari-hari tertentu. Pada saat sebelum pandemi dulu, Batam itu rata-rata satu TPI, ya, satu TPI itu kayak Batu Ampar itu bisa mencapai 7.000 kalau di hari tertentu, hari libur besar ya. Hari biasa rata-rata 5.000. Jadi kalau Pak Adel Hafidz di Double Singkep santai-santai mungkin pengen sekali-kali juga ngerasain 5.000 penumpang sehari ya. Betul, Pak. Iya, Siap, ngerasain. Mungkin yang di Batam pengen liburan juga ke Double Singkep lah. Sebenarnya pengen tuker-tukeran juga sih, tuker-tukeran. Kalau boleh tuker-tukeran ya. Yang kesepian gitu, yang ramai keramaian gitu ya. Oke. Kemudian kita petakan juga yang untuk high risk ya, high resikonya. Ini besarnya resiko dari potensi ancaman yang berkembang dari peningkatan volume pelintasan. Di mana resiko dan ancaman ini kan semakin dinamis nih dalam bentuk dan juga dampaknya ya. Kemudian yang masalah quick response ya tadi hospitality ya. Juga ada terkait security dan juga border ya. Ini adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk dapat memberikan respon yang cepat dan tepat setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan border. Jadi kalau ada masalah baru pemerintah merasakan wah ini Hasan Maliku nggak ketemu nih imigrasi gimana sih gitu. Ini baru setelah ada hal-hal seperti ini baru dirasakan security baru dibahas gitu loh. Kalau security dibahas, tapi hospitality-nya harus ditonjolkan juga karena kita punya Kementerian Pariwisata kan yang mendorong untuk hal-hal ini. Nah, kemudian semangat kita apa sekarang ya challenge-nya ya tantangan kedepannya ya bagaimana menciptakan antara keseimbangan border security dan juga travel facilitation ya. Jadi kita nggak bisa menghilangkan aspek pengamanan perbatasan ya dari pergerakan orang dan barang yang tidak diinginkan. Sedangkan travel facilitation ya ini harus kita bangun juga untuk menumbuhkan daya saing negara ya. Daya saing negara itu apa aja bidangnya ya? Mau bidang pariwisata, mau bidang perekonomian dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Jadi ini pendekatannya adalah memudahkan perlintasan orang dengan memberikan sebuah fasilitas ya dan juga barang ya sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi genuine travel and people and goods ya. Oke. Kemudian kita coba mulai masuk ya. Sekarang yang menjadi potensi ancaman di perbatasan kita ini tadi sudah kita sebutkan di atas ya. Kita akan kaitkan dengan beberapa pergerakan foreign teroris ya, fighters. Kemudian pergerakan irregular migran, transnational crimes ya, dan aksi teror beberapa negara. Jadi ini yang menjadi potensi ancaman. Nah, dari sinilah kita bisa coba melakukan uji petik ya, uji petik dan bisa dikatakan sandingan juga deh. Ini karena ada border security dan border protection ya, maka beberapa negara kita ambil sampel yang menerapkan ini. Yang pertama adalah Amerika. Tadi teman-teman udah melihat videonya ya. Yang kedua adalah Singapura, yang ketiga adalah Australia ya, Australia. Seperti apa ya kita akan melihatnya. Kita akan melihatnya untuk Amerika dulu ya, kita lihat di Amerika. Nah, ini sebagai lesson learn teman-teman ya tentang Immigration and Custom Enforcement ya, ICA ya, United States of America. Jadi di sini ya US Immigration and Custom Enforcement ya ini dibentuk sebagai lembaga penegak hukum federal yang memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi dan investigasi terhadap pengamanan wilayah perbatasan Amerika.
Jadi melakukan identifikasi teman-teman, identifikasi dan investigasi terkait dengan pengamanan wilayah di perbatasan Amerika dalam hal pelintasan orang, barang dan alat transportasi. Ya, karena mereka juga punya perbatasan sama ya dengan Indonesia, perbatasan dengan negara tetangga ya. Kalau teman-teman melihat sekarang perkembangannya ini kan menarik, banyak imigran yang sudah mulai masuk nih ke Amerika karena kondisi-kondisi perkembangan ekonomi negara tersebut kan. Teman-teman bisa mengikuti dari beberapa berita di Voice of America atau berita-berita yang internasional ya. Nah, kemudian kapan ini Immigration and Custom Enforcement ya ini dibentuk ya? Dibentuk ini pada tahun 2003 ya. Jadi sebetulnya mereka membentuk lembaga itu kelembagaan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah ini Bu Anita sudah sampai di rumah nih, bersyukur nih nggak di mobil lagi ya. Jadi sudah agak aman Bu Anita di rumah. Nah, kembali ke ICA ya, dibentuk 2003 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pemeriksaan ya dan menguatkan fungsi penegakan hukum di perbatasan. Jadi meningkatkan pemeriksaan dan penguatan fungsi penegakan hukum di perbatasan baik darat, laut, udara. Khususnya pasca tragedi serangan teroris pada tanggal 11 September 2021. Ya. Kalau negara kita masih imigrasi ya di sini. Dulu imigrasi Departemen Kehakiman, terus sekarang imigrasi Hukum dan HAM ya. Ya ini dalam diskusi COP kita ya. Nah, kemudian bagaimana unit kerja dari US Department of Homeland Security ya. Jadi mereka ada di sini Department of Homeland Security DHS ya. Ini mereka punya unit-unit kerja karena terkait tadi orang, kemudian barang dan transportation ya. Jadi di sini akan unit-unit ini akan mempunyai keterkaitan dengan itu ya. Misalnya kita ada dari sini dia dari sebelah kanan dulu ya, ada US Coast Guard ya. Kemudian ada Secret Service ya, Secret Service ya. Kemudian ada Transportation Security Administration ya. Kemudian ada Custom Enforcement ya. Kemudian ada Immigration Service ya. Ini ada yang servisnya nih ya. Kemudian ada US Federal Law Enforcement Training Center ya. Kemudian ada Emergency Management Agency ya. Jadi hal-hal yang sifatnya emergency ya terkait dengan kontingensi ya, kalau Pak Sekjen sering sampaikan tuh ada yang memanajemen makanya kontingensi. Kemudian ada Custom and Border Protection. Jadi custom ini bisa terkait dengan custom enforcement ya. Immigration and Custom Enforcement, kemudian ada juga Custom and Border Protection ya. Ini dalam satu departemen. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8. Jadi paling enggak mungkin ada sekitar ada berapa ya? 7, 8. Oke, ini kalau di Bea Cukai itu sudah 12 unit eselon 2-nya ya, Bea Cukai. Ini mendekati, kalau Bea Cukai malah mendekati seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah unit kerja yang digabung dalam Immigration and Custom Enforcement. Sebelumnya kan mereka mandiri ya, kemudian dijadikan satu nih ya dalam Immigration and Custom Enforcement ya. Ini antara lain adalah Homeland Security Investigation, Enforcement and Removal Operation, Intelligence and Investigation Division ya. Ada Intelligence and Investigation ya. Jadi kalau di Indonesia intelijen dan penyidikan. Kemudian ada Police Criminal Investigation, ada Detention and Deportation ya. Jadi ada detention. Jadi kalau di kita unit eselon satunya ada tuh yang namanya Koordinator Detensi, Tensipor ya, Tensipor dan Deportasi ya ini. Kemudian ada Federal Protective Service dan juga yang terakhir adalah Federal Air ya, Marshal Service ya. Ini posisi mereka. Nah, kemudian apa yang menjadi kewenangan
tugas dan kewenangan mereka adalah satu, penegakan hukum keimigrasian. Jadi bicaranya adalah penegakan hukum dulu di sana. Makanya tidak dalam hospitality dulu, enggak gitu. Tapi bicaranya penegakan hukum. Ya, sebetulnya konsep di kita peralihan fungsi keimigrasian yang mengedepankan penegakan hukum dan keamanan itu sebetulnya sudah mulai pernah diubah, walaupun undang-undangnya masih menyebutkan pelayanan, kemudian penegakan hukum dan keamanan, tapi sekitar 2014 kita menyusun roadmap mengenai, saya lupa, green design ya, green design untuk pelaksanaan keimigrasian selama 5 tahun 2015 sampai 2019. Kita sudah merubah sebenarnya pendekatannya adalah penegakan hukum, keamanan, dan baru kemudian pelayanan ya. Pada saat itu Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasinya adalah Bapak Asep Kurnia. Kalau teman-teman tahu, sekarang adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala BPSDM ya. Pak Asep Kurnia waktu itu beliau memimpin untuk menyusun yang namanya Grand Design ya, keimigrasian untuk selama 5 tahun ya. Nah, ini kembali ke sini ya, penegakan hukum di Amerika ya. Kemudian yang kedua baru pemeriksaan terhadap lintasan orang dan barang secara ilegal. Nah, yang ketiga ini pencegahan dan penanggulangan terorisme ya. Ya, karena mereka negara yang berdekatan kan dengan negara tetangga, ada Meksiko ya, ada Chili dan seterusnya, ada Venezuela ya. Oke. Nah, untuk sumber daya manusia, US Immigration and Custom Enforcement ini mereka juga punya pendidikannya juga, yaitu pendidikan bagi pegawai baru yang dilaksanakan di US Federal Law Enforcement Training Center. Ini adanya di Georgia ya. Mereka mengadakan pelatihan ini ya. Melihat ini saja seragamnya sudah Police Immigration and Custom Enforcement ya. Langsung disebut loh sebagai polis karena ya penegakan hukum mereka yang menjadi ini kan ya utama. Oke. Nah, kemudian ruang lingkup pengawasan dan investigasi dari US Immigration ya and Custom Enforcement ya. Yang pertama adalah kita ambil ini, kita jelaskan adalah immigration offenses ya. Offenses, jadi pelanggaran keimigrasian. Kedua, people smuggling ya. Kemudian ATF ya, kemudian human trafficking, drug trafficking, terus arm trafficking. Jadi ada transnational gangs ya, financial crimes, computer and cyber crimes, medicine ini ya, fraud, jadi obat-obatan ya, ekspor impor ya, crimes ya. Jadi ini pengawasan dan investigasi. Ini ruang lingkup pengawasan dan investigasi di US Immigration and Custom Enforcement ya. Nah ini kita kemudian dalam angka nih ya, tapi ini angkanya angka yang beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang belum mengupdate lagi ya karena sudah belum berkecimpung lagi membahas mengenai border ini. Ops, sebentar. Saya izin ngecas dulu, pasang charger. Ya, ini angka-angka yang terjadi di Amerika ya, tapi 3 tahun yang lalu ya. Minta maaf kalau belum disiapkan data yang baru. Ya, oke. Takut mati nih. Nah, ini ada beberapa hasil pekerjaan mereka yang bisa disajikan dalam angka ya. Ada aero administrative arrest ya. Ini ada penangkapan ya. Kemudian ada illegal aliens remove ya. Dan seterusnya. Ini mereka selalu publikasikan. Makanya kita enak nih mendapatkan angka mereka itu
teman-teman bisa ngelihat dari sebenarnya dari ini aja www.ICA government ya. Oke. Tadi terkait dengan Amerika ya. Sekarang kita oh ya ini terkait dengan Amerika kita ngelihat fokus pada Immigration and Custom Enforcement ya. Nah, sama halnya dengan Amerika ya, untuk Singapura ya, mereka juga sudah menyatukan yang namanya Immigration and Checkpoint Authority (ICA) Singapura ya. Nah, ini ICA Singapura ini adalah lembaga penegak hukum Singapura yang memiliki kewenangan ya, dalam hal perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Singapura. Jadi masuk keluar, mereka periksa, itu kewenangan mereka. Ya. Kemudian paspor, jadi penerbitan paspor itu oleh mereka, ICA. Ya. Kartu identitas, ya. Jadi keluar nih kartu-kartu. Ya. Kemudian pendaftaran warga negara, ini dari pendaftaran kelahiran dan juga kematian. Ya. Kemudian kepabeanan, nah bea cukai nih, ada di sini, ada di custom. Ya. Kemudian izin tinggal orang asing, ya, izin tinggal orang asing, izin bekerja bagi orang asing. Nah, kalau kita kan bekerjanya lain lagi kan gitu. Kemudian izin belajar bagi mahasiswa asing. Jadi mereka tuh benar-benar integrated gitu loh. Ya, integrated gitu. Makanya prosesnya itu hanya linknya satu gitu loh. Enak gitu, integrated sistemnya enak gitu. Nah, kalau kita kan pindah antar kementerian lembaga nih. Nah, sebenarnya mereka itu berapa lama sih dibentuk? ICA itu sebenarnya juga sama dengan Amerika. Mereka baru dibentuk itu tahun 2003. Ya, kalau tadi Amerika ini yang untuk yang menangani keimigrasian ya, dari Immigration and Custom Enforcement itu baru dibentuk 2003. Sama dengan Singapura, teman-teman sekalian. Ya, baru dibentuk 1 April 2003. Ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pemeriksaan dan menguatkan fungsi penegakan hukum di perbatasan, baik darat, laut, udara. Oh ya, teman-teman di sana mungkin ada saatnya sholat maghrib ya, mungkin bisa teman-teman mau break dulu, mau sholat maghrib atau bagaimana? Saya tanya sama, iya saya lupa. Ini. Sepertinya waktu sholat maghrib ya di sana ya, Pak Adel ya. Siap Bapak, betul Pak. Mungkin mohon izin Pak, dapat diberikan waktu 15 menit untuk break. Boleh. Izin sholat maghrib dahulu kita Pak. Boleh sekali. Kita break dulu aja ya, biar sholatnya tenang, Pak Angga tenang sholat, yang lain juga tenang. Ya, 15 menit dari sekarang ya. Siap Bapak, terima kasih Oke. Pak. Ya, terima kasih.
sampai masih di kantor Pak Adel? Siap Bapak, masih Pak. Mencari jaringan internet yang paling baik Pak di kantor Pak. Izin Pak, kelihatannya beberapa rekan-rekan sudah mulai bergabung di Zoom meetingnya. Berkenan Pak untuk melanjutkan paparan materinya Pak. Terima kasih Pak. Ya, nunggu dari teman-teman ya. Ini masih di kantor Pak moderator. Siap, masih di kantor Pak. Cek suara saya jelas Pak teman-teman? Siap, jelas Pak. Ya, jelas Pak. Bisa kita mulai ya, Pak Agustinov. Siap, bisa Pak. Nanti ya ingetin saya sampai jam berapanya. Iya Bapak. Iya, soalnya ada yang sudah ganti baju, saya juga belum yang termasuk ganti baju, termasuk juga Pak moderator. Oke, kayak saya lanjutkan lagi ya terkait dengan border tadi. Oke. Ya. Nah ini teman-teman ya kembali pada ICA tadi ya. Ini dibentuk tanggal 1 Agustus ya. Tujuannya pemeriksaan ya, meningkatkan pemeriksaan dan menguatkan fungsi penegakan hukum di perbatasan darat, laut, udara. Nah, jadi ada apa namanya? Ada fokus mereka yaitu peningkatan pemeriksaan ya, dan juga penguatan fungsi penegakan hukum. Ya. Kemudian apa yang menjadi kewenangan mereka ya ICA ini ya. Ini ICA Singapura ini adalah yang pertama terkait dengan pengawasan nih, pengawasan orang masuk keluar wilayah Indonesia. Maaf, Singapura. Ya. Kemudian penerbitan dokumen perjalanan ya. Penerbitan dokumen perjalanan. Kemudian pengeluaran kartu identitas bagi warga negara Singapura ya. Kemudian ada pendaftaran warga negara Singapura ya, ada kelahiran dan kematian. Kemudian ada kepabeanan, nah ini bea cukai ya, jadi integrated system ya. Jadi mereka nggak lagi CIQ, adanya langsung CI ya gitu ya. Jadi digabung dari ICA gitu, cuma dibalik ya. Izin tinggal dan izin kerja bagi orang asing, ya izin belajar bagi orang asing karena fokus Singapura kan mereka negaranya nggak besar ya. Jadi fokusnya pada ini aja deh, izin tinggal sama izin kerja. Kemudian izin belajar orang asing, ya. Jadi skupnya memang lebih kecil, nggak kayak kita yang banyak kementerian lembaga ya.
Nah, tugas pokok dan fungsi tugas dan fungsinya juga ini fokus pada yang namanya identification and assessment of travelers, ya. Kemudian security checks of travelers, ya, conveyance and cargo. Jadi ini, ya, teman-teman bisa lihat nih, mereka juga sama dengan Amerika tadi, ya, kebijakannya memang multi ras, ya, ada di situ, ya. Nah, operationnya, ya, operation dari ICA ini komponen dalam strukturnya ini ada intelijen, ya, di operation ini ada operation sendiri, ya, ada enforcement, ada domain commander, ya, ada yang di darat, terus kemudian ada domain commander ada yang di laut, ya, sea, dan domain commander yang ada di udara, ya, air. Kemudian ada policy and administration-nya juga. Ini ada corporate communication, ya, ada corporate service-nya, ya. Kemudian juga punya information management, jadi memang integrated yang tadi saya bilang. Ada manpower-nya tadi, ketenaga kerjaan, ya. Kemudian ada planning and review, ada policy administration and international affairs, ya. Teknologi, jadi sama yang juga dengan kita punya teknologi. Kemudian ada citizen service, ya. Kewarganegaraan, ya. Nah, kalau kita kan kewarganegaraan dipisahin nih antara imigrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ya. Kemudian ada permanent resident services, ya. Ada visitor services, ya. Nah, ini di second home. Second home-nya Singapura itu ke Indonesia. Ya, mereka kalau second home mau di Singapura mau cari rumah, penduduk aslinya juga sangat mahal. Jadi second home-nya memang yang di kemarin kalau diskusi kawasan, ya, bicaranya awalnya kawasan sih sebenarnya. Nah, itu. Oke, di sini bicara mengenai tugasnya. Nah, kemudian yang menjadi integrated checkpoint common-nya, ya, ini terdiri apa saja? Ini yang pertama, di sini ada Central Narcotics Bureau, ya. Kemudian ada Singapore Police Force, ya. Terus Singapore Civil Defense Force, ya, dan Office of the Chief Science and Technology Officer. Jadi kalau bertemu dengan pejabat ICA ini, memang benar ada yang bicara teknologi, mereka fokus sekali Science and Technology Officer. Ya. Jadi pernah diskusi, nah, kalau diskusi dengan ICA kan pasti kantor imigrasi khusus Batam menjadi host, jadi lucunya bukan di pusat, kalau diskusi langsung head to head-nya dengan Immigration Office, ya, Batam. Nah, mereka membicarakan pertukaran teknologi, ya. Nah, kita nggak bisa ngomong pertukaran teknologi dan kerjasama teknologi karena di pusat kan, gitu. Ada di pusat. Sedangkan mereka tuh bisa inginnya tuh langsung dengan kita. Karena kepentingannya adalah border security dan border protection, ya, head to head, ya. Yang di sana Singapura langsung negara, yang di sini adalah checkpoint-nya dari unit pelaksana teknis, ya. Oke, ini gambarannya, ya. Kemudian integrated checkpoint common ini merupakan gugus tugas, ya, task force yang dibentuk juga belum lama, 2 Januari 2015, ya. Turunannya ada di sini nih yang dibentuk, ada udara, ada darat, dan juga ada laut. Darat kenapa ada? Karena mereka langsung berbatasan dengan Johor, Malaysia. Ya, hanya naik mobil aja ke sana Johor itu nggak jauh, ya, 1,5 jam lah itu sudah sampai luar negeri mereka. Jadi mereka punya perbatasan darat juga dengan Malaysia. Nah, ini diintegratedkan belum lama juga, ya, 2015. Jadi kita bisa melihat bagaimana negara luar itu mobile sekali, dinamis sekali dalam bentuk kelembagaan, ya. Di sini ICS tetap dalam integrated ini, ICS tetap sebagai leading sektor, ya, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar seluruh institusi di perbatasan, ya. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelima institusi tadi yang tergabung dalam integrated checkpoints common melebur dalam satu gugus tugas, yaitu task force, ya, untuk perbatasan darat, laut, perbatasan udara. Ya, oke. Di sini
stakeholder pendukungnya ya. Stakeholder pendukungnya ini adalah antara lain adalah Ports of Singapore Authority. Jadi yang terkait dengan ports ya. Kemudian ada Changi ya, Changi Airports Group and Services dan Singapore Cruise Center Private Limited. Ya, ada 3 ini aja. Ya, ada yang port, ada yang bandar udara. Jadi bandar udara itu mereka pisahkan sendiri, ini sebagai hal sendiri ya, nggak dianggap sebagai tadi dari port authority-nya, nggak, mereka punya grup untuk services khusus, makanya maju sekali kan Bandara Changi itu kan. Bayangkan semua pesawat transit di Changi, banyak sekali. SQ sendiri Singapore Airlines sendiri, apa kita yakin itu semuanya ada di negara Singapura? Enggak, Pak. Mereka kalau dikumpulkan seluruh dunia, akses penerbangan mereka kan sangat banyak sekali. Itu kelihatannya tidak di Singapura. Ada beberapa negara yang mungkin sebagai hanggarnya bahkan itu loh. Nah ini mereka punya Changi Airport khususnya, ada Group and Services ya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, Integrated Checkpoint Command ini mengikut sertakan otoritas pelabuhan ya dan bandara terkait dalam mendukung pertukaran informasi penumpang dan barang. Jadi selalu bicara informasi penumpang dan barang yang melintas di wilayah perbatasan. Ya. Kemudian terkait dengan pendidikan dan pelatihan, ya mereka ada mulai dari formal learning, ya, ada team-based learning, ya, kemudian ada experiential training dan cross skill training. Ya, di sini ada mulai dari classroom, ya, di formal learningnya ada tutorial, ada seminar, ada workshopnya. On job trainingnya mereka ada di team based learningnya, ya. Kemudian ada checkpoint security dan training paketnya, ya mereka ada di experiential training sampai cross agencies training, new skill development. Ini ada di sini. Ada yang mengembangkan khusus nih, ya. Kalau kita yang mengembangkan COP aja deh ya, gitu ya. COP aja yang mengembangkan. Karena nunggu pelatihannya belum tahu nanti. Oke, ini Amerika dan Singapura ya. Nah, kita sekarang boleh ya lihat-lihat, ngintip-ngintip yang ada di sana, ya, ada di Singapura ya. Seperti apa sih ya, kita lihat ya. Coba saya akan putarkan dulu. Stop dulu. Oke, saya bagi ke teman-teman ya. Ya, saya bagi. Oke. Ya. Dengar suaranya teman-teman? Ya, dengar Pak. Oke. Kita bisa lihat dari Amerika tadi juga mereka menggunakan arrival card. Ya. Singapura menggunakan arrival card juga. Ini sebagai sebagai data awal, justru data pemantauan awal. Oke, ya, saya stop. Apa kira-kira kesan sederhananya Pak Angga setelah melihat Singapura ini? Siap, izin memberikan pendapat Bapak. Iya. Terkait pemeriksaan yang terbaru di ICA Singapura tadi, mungkin ini dalam masa pandemi ya Pak. Salah satunya tadi saya lihat pada saat pemeriksaan paspor itu penumpang yang scan langsung sendiri paspornya di situ dan datanya diperiksa oleh petugas.
Jadi petugas tidak perlu lagi memegang paspor dari penumpang tersebut. Nah, ini juga bagus sih sebenarnya Pak untuk meminimalisir ada sesuatu yang di dalam paspor mungkin hilang tiba-tiba, nanti dituduh imigrasi yang ambil kan Pak. Iya. Kalau Pak Adel Hafidz jarang menemukan yang tiba-tiba hilang ya. Kalau Pak Adel Hafidz ya. Iya, Kalau Bapak. yang di Medan mungkin. Pak Agustinus di mana? Kalimana, Medan ya? Ya Pak, dari Medan Pak. Oh, Kalimedan. Ada lagi yang mau berpendapat? Memberikan tanggapan? Izin Pak, izin Pak menambahkan Oh, iya. sedikit lagi Pak. Silakan. Ya, tadi yang terkait tentang arrival card ini sebenarnya saya sangat mendukung dengan adanya arrival card. Kalau misalnya arrival card itu kita gunakan sebagai eksternal apa ya, pemeriksaan sebelum kedatangan itu external border. Jadi penumpang yang akan masuk ke wilayah Indonesia, mereka memberikan data mereka, lalu kita bisa memeriksa sebelum mereka tiba. Tapi dahulunya itu Indonesia juga pernah ada arrival card, tapi kan itu masih bentuknya manual ya Pak. Tidak berfungsi juga untuk kita gunakan sebagai external border gitu Pak. Iya. Amerika sendiri juga masih pakai arrival card fisik sih sebetulnya. Nah, sama gitu loh. Kalau di Singapura mereka bisa dengan elektronik ya. Oke. Masih ini Pak Angga? Ya. Nah, kalau enggak kita coba dengar dari sana yang agak jauh dikit si Bolga. Sekaligus ngetes sinyalnya ya si Bolga. Pak Anton, gimana Pak Anton? Si Bolga jauh sekali. Ada yang sudah sampai si Bolga belum? Ya. Lumayan lewat pegunungannya puter-puter ya. Siap Pak. Harus siap dengan antimo ya kalau yang nggak biasa. Gimana Pak Anton ngelihat Singapura tadi? Mungkin yang berdasarkan video yang dilihat tadi Pak, untuk efektif mungkin bisa diterapkan juga yang arrival card tadi sehingga petugas nggak perlu lagi memegang paspornya. Tapi mungkin walaupun adanya arrival card, kewaspadaan kita terhadap WNA tetap ditingkatkan gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau memberi tanggapan? Pak Alfred atau Bu Anita? Oh, Bu Anita lagi kalau udah di rumah udah ngurus ini kemalaman ya. Mungkin dari Pak Ahmad Reza mungkin ada mau ditanggapi? Lagi-lagi pendapatnya mirip dengan teman-teman tadi, Bang. Okay. Lebih canggih di Singapura daripada di Indonesia. Mungkin ada segala, namun perlu diingat, kita juga sedang terus berbenah dan nggak semuanya kita lebih jelek daripada Singapura gitu. Itu aja pendapat saya. Oke. Ya, namanya COP beginilah warna-warninya ya. Banyak kita gali yang tidak kita biasa temui ya. Oke, saya kasih video bagaimana pemeriksaan keimigrasian untuk WNI di Singapura ya. Ya, WNI, WNA maksudnya, warga negara Singapura ya. Oke, kita lihat. Checkpoints faster and more easily. For one, residents could soon pass through immigration without the need to present their passports. Instead, clearance will be done via iris and facial biometrics verification. It's part of the Immigration and Checkpoints Authority, or the ICA's ongoing digital transformation plans. Leong Jiayu with this report. Singapore residents are no stranger to these automated clearance lanes at the checkpoints. Those at Changi Airport are set to double in number over the next 3 years. And in the near future, clearance could be easier, simply through iris and facial biometrics verification. In the second half of this year, foreigners will also be able to enroll their biometrics upon arrival. They can then enjoy automated clearance when they depart and on their subsequent trips to the country. Wider lanes, known as special assistance lanes, will also be introduced at Changi Airport by the end of this year. These are for travellers with reduced mobility, families with young children, and the elderly. More of such lanes will be available at other checkpoints from the end of next year. These initiatives were revealed at the ICA's Work Plan Seminar.
As the first line of defense, ICA will need to balance safety and security concerns against the demands posed by the return of high traveler and cargo volumes, as we can see over the last few weeks. At the same time, ICA's transformation efforts will reshape customer experience and benefit more Singaporeans and visitors. One other benefit, removing the need for physical visits to collect documents. But for those still wanting to head down, the wait is a little shorter. The iris will be used as the main form of verification for document collection. If a person's iris hasn't been enrolled with ICA, there are secondary forms of verification, such as scanning your fingerprints. And should a person get distracted while collecting their passport, the passport will be automatically retracted within 30 seconds and stored in the iSmart system. As more immigration processes get digitalized, officers will be trained to perform more complex roles and non-routine tasks. This means that ICA officers will take on new roles, and to support this, we have invested in training our officers. For training to be effective, we have leveraged new technologies such as augmented reality for document examination, eye tracking technology for facial recognition training, and virtual reality technology and simulators to sharpen our operational response. Over 5,000 officers will be trained by the end of next year in areas like profiling, investigation, and interviewing skills to identify suspicious travelers. Oke. Getting through Singapore's checkpoints faster. Ya. Teman-teman, saya beri satu lagi ya video terakhir ya untuk malam ini. Sebentar. Supaya. Oke. Oh, ternyata gagal, teman-teman. Berarti PR saya menampilkan satu video terkait dengan ya, ternyata videonya gagal terbuka. Saya coba lagi, oh nggak bisa juga ternyata. Oh, bisa ya. Oke, saya coba ya tampilkan videonya. Imagine production of documents, around the clock, because we value your time. Imagine your needs, your family needs, being met at one place, where you can self-service and transact with us securely and efficiently.
ICA, you don't need to imagine. Because convenience will be realized for you. Ya, oke, mungkin sudah dari saya. Itu video terakhir dari pertemuan di sore hari ini. Ya, mungkin ada mau diskusi lebih lanjut, saya serahkan kepada Bapak Agustinov selaku moderator. Silakan. Terima kasih Pak untuk paparan dan berbagi ilmunya. Untuk saat ini kita mungkin boleh buka pertanyaan atau tanggapan atau berbagi ilmu dari rekan-rekan terkait materi yang kita diskusikan hari ini. Untuk itu kami berikan waktunya. Silakan bagi rekan-rekan yang mau berbagi untuk memberikan pertanyaan. Izin Pak Moderator. Ya, Pak Angga, silakan Pak Angga. Mohon izin Pak Kadif, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Angga. Tadi di slide yang di ICA itu Pak ada integrated checkpoint command yang antara ICA dengan stakeholder terkait Pak. Di situ ada Changi, pelabuhan dan daratnya itu Pak. Mereka ada pertukaran informasi penumpang Pak. Iya, betul. Nah, itu bagaimana hal-hal yang seperti itu bisa kita terapkan pada immigration di Indonesia itu, Pak? Karena kan sebenarnya kita sangat butuh pertukaran informasi terkait penumpang ini, dari mana asalnya, dari mana terakhir perlintasannya, dan ini sangat dibutuhkan pada saat waktu peraturan-peraturan pembatasan masuk orang asing. Di mana klausa yang ada menyatakan bahwa negara tertentu yang telah memasuki 14 hari ke negara tersebut tidak boleh masuk ke Indonesia. Ini kita dari mana kita bisa tahu mereka ini masuknya 14 hari atau berapa hari dari negara tertentu, ataupun misalnya pertukaran penumpang ini mau kemana tujuannya selanjutnya, apakah ke negara rawan ataukah negara yang mana gitu Pak. Ini sebenarnya bagaimana Pak untuk diterapkan di imigrasi Indonesia sendiri Pak, pertukaran informasi ini Pak? Iya. Sebetulnya antara kita bicara dengan Singapura ya, Pak Angga dan teman-teman, saya sebetulnya ketika di Batam juga sempat juga agak malu sih, agak sedikit malu hati ya ketika pertemuan dengan ICA. Masa di pandemi kan, mereka komplain, yang satu komplain dua hal mereka, tapi dua-duanya terkait dengan komunikasi. Ya. Jadi antara ICA dengan Batam, ya kantor imigrasi khusus Batam itu ada pertukaran informasi sebetulnya. Jadi setiap ada alat angkut ya yang dari Singapura mau bergerak ke sini, ya ke Indonesia, mereka itu sebetulnya mengirim data penumpang yang manifestnya sebelum keberangkatan. Jadi ada waktu yang namanya sebelum pra keberangkatan mereka sudah mengirim. Ya. Cuman yang mereka keluhkan adalah satu, petugas kita, email kita nih, Pak Angga, email kita ini kita sering tidak merespon gitu. Jadi mereka kirim, kan mereka pertukarnya sementara by email kan, karena kita nggak ada belum ada kerjasama yang mengikat secara kesisteman kan, belum antar negara. Nanti kalau antar negara ini kan kerjasamanya ini harus melalui Kementerian Luar Negeri, jadi nggak bisa dari imigrasi langsung. Jadi harus dengan Kementerian Luar Negeri dari aspek perjanjian internasionalnya, kemudian dari sistem mungkin kita yang mungkin yang akan itu. Nah jadi sekarang rupanya kesepakatan yang sudah sebelumnya saya ikuti, mereka selalu mengirimkan ke email kita, ya. Nah, tapi sebaliknya kita nggak pernah mengirim kepada mereka gitu loh. Nah, ini agak berat juga. Untungnya kemarin waktu tugas di Batam,
masa pandemi, jadi kosong-kosong ya untungnya kosong-kosong kemarin. Nggak terlalu malu hatinya, nggak terlalu gede. Kemudian yang kedua terkait dengan kontak number ya. Jadi kalau mereka itu PIC itu tetap satu ya, mau berganti pejabat, mau berganti apa tetap satu. Nah, di kekurangan kita adalah pergantian pejabat, nomornya berganti lagi. Jadi seperti waktu saya dengan ICA itu, yang masih tercatat adalah atas nama Bapak Luki Agung Binarto ya. Jadi seperti itu. Hal-hal ini kan hal-hal mendasar sekali ya, teman-teman ya, yang mungkin bagus untuk dirintis sebetulnya. Sangat bagus untuk dirintis antara ICA dengan imigrasi Indonesia. Nah, kalau tadi kemudian ada Changi ya, airport dengan port tadi ya. Nah, ini sebetulnya kalau di lingkup internal kita ya, saya sedikit sebetulnya belum masuk sih ya ke sini. Tapi saya mengulas sedikit aja sebentar. Bea cukai, nggak bisa saya buka. Oke, mungkin besok ya. Besok karena ada error ya. Nah, kalau di Bea Cukai itu kita sudah ada perjanjian kerjasama ya dengan Bea Cukai terkait pertukaran data, karena konsepnya tadi persis ada orang, ada barang atau ada uang ya yang melintas. Nah, itu nanti kita akan coba bahas di kesempatan ketika membahas materi PKS ya, ketika membahas materi PKS itu. Nanti kita lihat, kalau nggak salah ada materi tentang intelijen ya, saya lupa deh. Nanti saya cek lagi harinya, mungkin di remind aja dari Pak Ketua kelas ya. Tuh. Jadi itu sementara Pak Angga, saya sih setuju ya. Kalau tadi kita memang lagi menuju ke sini ya, menuju hal-hal yang baik lah gitu loh. Saya yakin kita bisa kok, kita bisa, dan di COP ini ya kesempatan kita melihat, belajar nggak hanya kita saja, tapi kita juga bisa melihat dari yang lain juga. Ya, itu kurang lebih Pak Angga yang sementara bisa saya tanggapi, sementara ya bisa saya tanggapin. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin belum puas ya. Nanti mudah-mudahan Pak Angga segera jadi orang yang bisa ada di pengemban kebijakan. Jadi nanti hal-hal ini cepat terrealisasi ya. Kalau kita masih di daerah ya belum bisa mengeksekusi ya, namanya juga masih di daerah ya itu. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Masih ada lagi rekan-rekan? Nggak ada lewat chat, nggak ada ya? Nggak ada lewat chat, oke. Tidak, Pak. Saya rasa sekian Pak. Kawan-kawan juga belum ada, mungkin dimaksimalkan nanti di forum web. Terima kasih Pak untuk paparan materinya, berbagi ilmunya untuk sesi Zoom pada malam ini, ilmu-ilmu ini untuk pengaplikasian di tempat tugas kita masing-masing. Saya rasa demikian Pak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Ketua Kelas dan semua teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Saya izin pamit. Sekalian Pak Ketua dan Pak Sekretaris, Ibu Sekretaris ya, Sekretarisnya Ibu. Saya mohon izin ya, besok fully saya dari pagi sampai malam ada tamu dulu Pak Wamenkumham ya. Jadi nanti didiskusikan lagi Pak Adel, saya di remind aja. Ya, itu saja. Baik, saya mohon izin teman-teman, selamat beristirahat teman-teman sekalian. Selamat malam, jaga kesehatan selalu, dan selamat jumpa kembali. Izin live ya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Petunjuk Ketua. Siap. Aduh, Live Ketua, live. Istirahat Ketua. nggak baca WA ya.
Masa Iya, Ketua. diingatkan aja Iya. 15 menit sebelum itu habis berlaku, habis waktu. Kemudian ingatin itu materi, tadi lupa. Materi untuk dikirimkan. Ketua. Nanti saya japri aja deh beliau. Siap pimpinan. Terima kasih, Ketua. Terima Terima kasih, Ketua. Siap. Izin. Siap. Live ya, Pak. Dipersilahkan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat Ketua, ganti baju dulu Ketua. Oh siap.